konsultasinya? 2020 itu ada sekitar 9 industri yang sudah kita dampingi dan kita berikan konsultasi untuk meningkatkan teknologi di industri. Nah, gitu. Dan Jadi sharing cost bentuknya ya Bu, seperti itu. dan untuk misalnya untuk pengujian tadi umur simpan, kemudian nilai nutrisi Itu ditanggung oleh masih kita bisa kita tanggung. Oh, ditanggung oleh untuk dana uji. Dapati itu ya. Iya, dana Dapati. Itu berarti ya besar sekali manfaatnya ya Bu ya, yang bisa dirasakan oleh penerima Dapati ini gitu. Udah jasa konsultasi bisa gratis kan, jasa pengujian juga bisa gratis gitu. Ada pendampingan juga, mereka bisa merasakan manfaatnya. Ya, diharapkan dengan nanti berakhirnya yang kegiatan Dapati ini ada peningkatan, misalnya efisiensi untuk penjualan, peningkatan, kemudian efisiensi proses produksi, nah seperti itu. Halo kawan Mojok, berjumpa kembali dengan kami di podcast Ayo Mojok, podcast produksi Humas BBSPJ KFK. Podcast yang akan selalu memberikan informasi-informasi terkini mengenai BBSPJ KFK kepada kawan Mojok di luar sana. Nah, podcast ini akan tayang reguler di YouTube BBSPJ KFK. Jadi kawan Mojok, kalau nggak mau ketinggalan untuk tayangan kami selanjutnya, jangan lupa subscribe ya. Untuk edisi kali ini, kami akan ngobrolin topik mengenai salah satu bantuan atau fasilitas dari Kementerian Perindustrian, yaitu Dapati. Topiknya yang akan kami angkat merupakan Dapati BBSPJ KFK sebagai insentif pengembangan produksi dan produk IKN. Nah, selama ngobrol-ngobrolin tentang Dapati, kawan Mojok juga bisa berinteraksi dengan kami dengan menuliskan komentar pada kolom komentar yang ada di chat YouTube di bawah, ataupun juga kalau suka dengan tayangan podcast kami kali ini bisa like atau share. Dan jangan lupa untuk subscribe. Nah, bicara mengenai Dapati, Dapati merupakan salah satu program bantuan dari Kementerian Perindustrian yang berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada industri. Nah, kami memberikan solusi berupa pemberian konsultasi gratis kepada industri untuk mengatasi permasalahan baik itu terkait dengan proses produksi maupun permasalahan yang terkait dengan produk yang diproduksi oleh industri. Untuk ngomongin tentang Dapati, kali ini saya tidak sendirian, sudah ditemani oleh Ibu Rahyani Ermawati, atau disapa dengan Ibu Erma, akrabnya Ibu ya, sebagai koordinator dari fungsi konsultasi dan pendampingan industri di BBSPJ KFK, ya Bu ya. Selamat datang Ibu Erma di podcast Ayo Mojok. Terima kasih Mbak Femi atas kesempatannya. Terima kasih loh Bu udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Ya, dengan kawan Mojok di luar sana. Ya. Nah, Bu Erma, mungkin sebelum kita ngomongin tentang Dapati ya Bu, kawan Mojok di luar sana mungkin pengen tahu nih kira-kira fungsi dari konsultasi dan pendampingan teknologi di bawah Bu Erma itu ngurusin apa aja sih di BBSPJ KFK? Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya Mbak Femi. Sama-sama Bu. Melalui media ini kami bisa memberikan informasi kepada teman-teman di luar sana untuk mengenai kegiatan apa yang ada di fungsi kami. Kebetulan saya sebagai koordinator di bidang pendampingan dan konsultasi, yaitu lingkupnya adalah yang pertama adalah pendampingan dan konsultasi penerapan standar, kemudian yang kedua adalah layanan pendampingan dan konsultasi bidang pemanfaatan teknologi dan jasa industri lainnya, di mana kegiatan Dapati merupakan lingkup dari kegiatan kami. Di samping itu juga kami juga membantu meningkatkan kualitas SDM di industri melalui BIMTEK yang ada di kami. Jadi memang selaras ya Bu, program Dapati itu dengan pekerjaan yang dilakukan di BBSPJ KFK ya Bu. Jadi kita memang mempunyai fungsi konsultasi dan dari Dapati itu sendiri memang sesuai dengan fungsi konsultasi yang kita berikan ya Bu. Iya. Nah, bicara mengenai Dapati ini Bu, mungkin kawan Mojok luar sana pengen tahu nih Bu, Dapati itu apa sih Bu, sejarahnya gimana gitu? Bisa diceritain nggak Bu sedikit? Dapati itu sebenarnya sudah dikembangkan oleh BSKJI yang dulu BPPI, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang sekarang berubah menjadi BSKJI atau Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Nah, kegiatan Dapati ini sebagai pelaksana adalah di Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri atau POPIKJ yang sebagai pelaksana, dan sebagai pelaksananya adalah balai-balai yang ada di bawah BSKJI. Jadi ada 22 balai yang melaksanakan kegiatan Dapati ini setiap tahunnya. Itu mulainya sejak kapan ya Bu?
Sebenarnya sudah lama di pelaksanaan di BSKJI, tapi BPKFK baru aktif melakukan kegiatan Dapati ini yaitu dari tahun 2020. Dari 2020. Ya. Oh ya, mungkin sedikit informasi nih buat kalau mau jauh luar sana, kan tadi Bu Erma juga ngomongin mengenai BSKJI dan POPTIKJ itu apa ya gitu. Jadi dari Kementerian Perindustrian sendiri kami mempunyai unit eselon 1 yaitu BSKJI atau dulunya namanya BPPI ya Bu ya. Iya. Itu Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Nah, BSKJI ini mempunyai unit-unit eselon 2. Salah satunya adalah POPTIKJ yang tadi disebutkan oleh Bu Erma yang mengurusi masalah Dapati. Juga selain ada unit eselon 2 seperti POPTIKJ pusat-pusat, dia juga mempunyai unit eselon 2 yaitu unit layanan jasa teknis ya Bu ya, seperti kami Balai Besar Kimia dan Balai Besar Kimia Farmasi dan Kemasan. Jadi memang kegiatan Dapati itu fasilitasinya diberikan Kementerian Perindustrian melalui BSKJI ya Bu ya. Lalu pelaksananya adalah balai-balai yang ada di bawah. Lalu pelaksananya kita sebagai konsultan teknisnya ya Bu ya di kegiatan Dapati itu. Dari 2000 kita ikutnya tadi Ibu bilang dari 2020 ya Bu? 2020. Itu kira-kira sudah berapa banyak Bu perusahaan yang kita dari bantu tahun 2020 konsultasinya? itu ada sekitar 9 industri yang sudah kita dampingi dan kita berikan konsultasi untuk meningkatkan teknologi di industri. Cukup banyak juga ya Bu ya, 9 industri. Oh ya, bisa kita lihat mungkin di sini kawan mojok kita punya data yang bisa dilihat kawan mojok bersama-sama. Ini ya Bu peta persebaran klien Dapatinya ya. Peta sebaran klien Dapati tahun 2020 sampai tahun 2023. 9 industri itu ya Bu ya. Ada 9 industri yang tersebar di sebenarnya seluruh Indonesia bisa kita dampingi, tapi dari tahun 2020 itu sampai 2023 ini hanya baru sekitar Jawa dan Bali Lombok ya. Ini di Jawa juga tersebarnya cukup merata ya Bu, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah juga ada ya Bu, Jawa Timur sampai ke Lombok ya. Lombok ya. Banyak sekali nih, lumayan tersebar ya Bu. Pak, dan ini juga tadi Ibu Erma menyampaikan sebenarnya bisa juga untuk seluruh Indonesia sebetulnya kita ya. Hanya saja untuk yang dari tahun 2020 sampai sekarang kita melayaninya baru di Pulau Jawa itu ya Bu. Nah, kalau mojok luar sana mungkin penasaran juga nih Bu, untuk kan tadi dapat itu program bantuan ya Bu ya. Kira-kira apa sih yang bisa dibantu gitu? Apa sih yang bisa difasilitasi gitu? Nah, ini kami punya data-data di sini, profil ataupun juga perusahaan-perusahaan yang pernah dibantu didampingi oleh timnya Ibu Erma. Di sini bisa dilihat di layar ya Bu. Untuk tahun 2020 ada PT Pemalang Agrowangi ya Bu yang didampingi. Yang tahun 2020 itu kita melakukan pendampingan di PT Pemalang Agrowangi karena di PT Pemalang Agrowangi pada waktu itu mempunyai permasalahan yaitu layout produksi dan tata letak laboratoriumnya belum sesuai dengan pedoman. Kemudian mereka belum mempunyai perizinan merek. Kemudian yang ketiga mereka belum sesuai untuk kemasan minyak asiri. Jadi kita memberikan rekomendasi untuk konsultasi tata letak bangunannya, kemudian konsultasi layout untuk proses produksi laboratoriumnya. Nah, ini adalah perbaikan yang telah kita hasilnya ya Bu ya, hasil konsultasinya. Perbaikan yang telah kita lakukan di tata letak proses produksi. Jadi membuat desain tata letak ya Bu ya. Sesuai dengan pedoman yang ini pedoman apa itu Bu? Pedoman karena mereka adalah CPKB untuk industri kosmetik, jadi kita sesuaikan dengan layout untuk untuk industri kosmetik. Oh, jadi memang industri kosmetik kalau di luar sana ada juga kawan mojok yang bergerak di industri kosmetik, memang tata ruangannya harus sesuai dengan ketentuan ya Bu ya. Nah, di sini dibantu oleh tim Ibu Erma untuk membuatkan layoutnya, begitu ya Bu, desainnya. Syarat untuk mendapatkan sertifikat CPKB itu salah satunya adalah layout harus sesuai dengan. Oh, memang harus sesuai berarti layoutnya ya Bu ya. Ini dibantu oleh timnya Ibu Erma. Kemudian yang kedua ini adalah sebelum kita bantu mereka belum punya merek, tapi setelah kita bantu mereka alhamdulillah merek mereka sudah mendampingi proses pembuatan merek berarti ya Bu ya izinnya Ibu Erma. Kemudian yang ketiga ini adalah karena mereka mempunyai produk bioaditif. Nah, pada waktu itu kemasannya belum sesuai. Nah, kita bantu untuk kemasan bioaditif yang sesuai, kita tambahkan itu kayak pipet itu ya Mbak, yang sebelah. Oh, dicarikan kemasan yang sesuai kira-kira apa ya Bu untuk produknya.
Kemudian kita bantu juga untuk bimbingan teknis yaitu CPPKRTP dan CPKB. Itu CPPKRTP cara pembuatan produk perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik. Karena salah satu produk dari Pemalang Agrowangi adalah hand sanitizer. Karena hand sanitizer adalah termasuk produk CPPKRTP. Itu diperlukan untuk apa Bu? Untuk izin edar atau untuk apa? Untuk izin edar. Harus mempunyai itu ya Bu ya? Tersertifikasi CPPKRTP dan ya, CPKB untuk kosmetik. Oh baiklah, berarti kalau mojok luar sana gak cuman untuk itunya juga ya Bu, untuk layoutnya, tapi juga dibimbing teknisnya ya Bu, pemenuhan kesesuaiannya. Sertifikat tersebut. Oke, ya. Selanjutnya ini di tahun 2021 ya Bu ya. Kita melakukan pendampingan di PT Indoscience Niaga Sejahtera. Ya. Ini ada di Jawa Barat. Waktu itu permasalahannya adalah proses produksi belum optimal pada pemisahan minyak atsiri. Kemudian yang kedua, produk akhir inovatif belum efisien karena mereka masih menggunakan skala laboratorium. Dan permasalahan yang ketiga ya, alur dan proses dan fasilitas yang belum memadai. Kemudian yang keempat, kemasan dan desain kemasan belum standar. Nah, di sini kita bantu perbaikan layout tanah bangunan sesuai dengan CPOTB karena PT Indoscience adalah bergerak di bidang obat tradisional. Oh, jadi memang harus sesuai dengan ketentuan juga layoutnya ya, Bu? Sesuai dengan pedoman standar. Nah, kemudian kita bantu juga BIMTEK, CPPKRTB dan CPOTB. Oh, sama kayak yang tadi ya Bu ya? Dengan mengundang narasumber dari Kemenkes dan BPOM. Jadi mereka tahu tentang ketentuan-ketentuan itu ya, prosedurnya semuanya. Mendaftarkan sertifikat tersebut bagaimana. Langsung dari narasumbernya. Kemudian ya karena tadi mereka masih skala lab, kita bantu membuat desain alat blending dengan kapasitas 10 liter. Jadi dibantu untuk desain alat ya Bu ya? Untuk peningkatan kapasitas produksi. Dan kita dilengkapi dengan alat sistem filling untuk masuknya ke dalam botol-botol tersebut. Alatnya sudah ada sistem fillingnya ya Bu? Sebelumnya belum ada mereka? Belum ada. Kemudian pendampingan proses perizinan juga tadi seperti kita sebutkan di atas. Kemudian dan kemasan. Kemasan sekundernya karena belum sesuai dengan standar. Nah, maka kita bantu untuk bagaimana desain tersebut sesuai dengan standar dan untuk mengulangi adanya reject atau tidak pecah di jalan ya waktu proses pengiriman. Oh, pembuatan desain untuk kemasan supaya dia aman saat ditransportasikan gitu ya Bu ya? Distribusi. Iya. Oke, itu untuk PT Indoscience. Selanjutnya masih di tahun 2021 ada CVD Rempah ya Bu ya di sini. CVD Rempah ini juga kita lakukan pendampingan di tahun 2021. Itu di mana permasalahannya yang pertama adalah kerusakan produk pada saat penyimpanan sehingga umur simpannya itu akan menjadi pendek ya. Belum sesuai. Kemudian yang kedua, mereka belum memahami peraturan terkait dengan CPOTB. Sama seperti yang tadi ya Bu, ini produknya ini ada obat tradisional. Obat ya Bu ya, jadi harus. Dan mereka belum mempunyai merek juga waktu itu. Dan kita lakukan pendampingan dengan perbaikan cara pengemasan yang baik. Kemudian kita lakukan juga pengujian umur simpan. Kemudian kita lakukan pemberian bimbingan teknik CPOTB. Mungkin kita bisa lihat hasil itunya ya, hasil next ini. Nah, ini kita lakukan pengujian untuk umur simpan untuk produknya. Kemudian kita lakukan inovasi di kemasannya ya Bu ya, kemasannya di situ ditambahkan masa expired untuk produk kan sebelumnya belum ada. Itu dari hasil uji yang tadi ya Bu ya? Dari uji tadi keterangannya ditambahkan di kemasan. Kemudian itu tadi BIMTEK juga CPOTB kita lakukan. Kemudian pendampingan pendaftaran merek untuk di rempah. Nah, pendampingan pendaftaran merek juga dilakukan ya Bu ya? Untuk di rempah ini lokasinya ada di Jawa Barat, daerah Bekasi.
Oh ya, Nah, lokasinya lokasi. deket ya ini ya. Ya, jadi semuanya Jawa Barat yang tahun 2021 Mbak, jatuhnya di Oh, masih daerah deket. Pandeglang, Iya. Jawa Barat, jatuhnya ada di Bekasi. Nah, Iya. pada waktu 2021 tersebut kami mendapatkan penghargaan ini Mbak Femi, seperti tertera di Wah, layar, iya ini ya. piagam, yaitu sebagai penyedia jasa konsultasi teknologi Untuk terbaik. BBSPJKFK-nya ya Bu ya, Iya. penyedia jasa konsultasi terbaik. Ya, kemudian dari perusahaannya juga mendapat penghargaan sebagai industri dengan kinerja terbaik untuk mengikuti jasa iya. konsultasi teknologi ini, yaitu Dapati Ini penghargaan ini diberikan oleh oleh BSKJI. BSKJI. Ya. Oh iya, oke Bu. Nah ini masih di tahun 2021. Nah, tahun 2001 kita melakukan pendampingan di CV Tri Utami Jaya. Ini ada di lokasi di Lombok ya. Oh di Lombok tadi ya yang kita lihat yang di peta paling kanan ya Bu ya, terutama Ini Jaya. produknya adalah produk daun kelor. Olahan daun kelor ya Bu. Daun kelor sebagai obat tradisional juga. Di sini permasalahannya adalah bahan baku dan produk belum standar. Kemudian masih kurangnya mendapatkan sosialisasi CPOTB, ini mereka belum begitu paham. Kemudian permasalahan adalah pemilihan material kemasan sesuai dengan produk yang dikemas. Jadi kemasannya belum sesuai. Kemudian Dikemasan lagi ya Bu ya, sama ya. Untuk standarisasi bahan baku kita melakukan rekomendasi untuk pembelian alat ukur kadar air, kemudian untuk kontrol tes kita rekomendasikan, dan alat ukur pengukuran kelembapan untuk produk agar mereka sendiri bisa nanti mengontrol kualitas bahan bakunya ya Bu ya. Seperti apa. Kemudian kita bantu kemasan sekundernya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian kita bantu juga untuk penerapan CPOTB, obat tradisional. Pendampingan persyaratannya ya Bu ya. Jadi kita tidak bisa untuk melakukan sertifikasi, kita hanya melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan untuk CPOTB. Oh jadi apa saja yang harus dilengkapi gitu, apa saja nanti flow-nya gitu, apa yang harus dipersiapkan itu nanti didampingi ya Bu ya. Oke. Next. Oh ini di tahun 2022. Ya, tahun kemarin kita melakukan pendampingan di PT Rumah Aroma Ini Wangi. di mana Bu lokasi? Ini di daerah Jawa Barat. Jawa Barat juga. Ini permasalahannya adalah pada waktu itu mereka mempunyai jenis minyak asiri yang low grade. Biasanya kan di produk itu ada produk-produk yang terkategori low grade ya. Yang pada itu belum dimanfaatkan, hanya dibuang sebagai pupuk saja. Oh, hasil samping berarti bisa dibuat itu ya Bu ya. Nah, di sini kita melakukan pendampingan untuk meningkatkan nilai tambah produk tersebut menjadi saset ya, saset. Oh, jadi pembentukan produk baru gitu ya Bu ya dari hasil sampingan yang diharapkan mempunyai nilai jual ya, dan bisa meningkatkan nilai tambah dari bahan yang tidak terpakai tadi. Nah ini aplikasi hasil saset tadi yang telah kita dampingi, kita buat. Ini diujikan ke untuk roti Mbak. Jadi dia untuk mengawetkan roti, jadi untuk menghambat pertumbuhan jamur untuk di roti itu. Di sini setelah kita lakukan analisa itu dengan menggunakan saset ini bisa tahan sampai 1 bulan roti tersebut. Efektif ya Bu ya? Tidak tumbuh jamur maksudnya. Sampai 1 bulan roti tersebut tidak tumbuh jamur dibandingkan dengan kontrol ya. Iya. Kita melakukan kontrol. Nah ini bentuk sasetnya. Seperti yang Jadi bisa dikatakan tim Bu Erma berhasil mengolah hasil sampingan itu menjadi produk baru yang ternyata efektif ya Bu ya. Untuk menekan pertumbuhan mikroba ya Bu. Di samping itu sebenarnya juga bisa dipakai untuk itu Mbak, untuk misalnya Mbak Femi punya tas atau sepatu, nah itu bisa ditaruh di situ untuk menghambat pertumbuhan jamur. Oh iya. Kalau di tas, kalau di sepatu bisa untuk menghambat bau ya. Bau tidak sedap itu. Kan disebabkan oleh mikroorganismenya. Jadi ini karena lagi pula ini bahannya atsiri ya Bu, jadi kan memang alami ya. Alami. Oh ya, jadi produk baru yang bagus sekali ini untuk dijual belikan ya Bu. Nah ini di tahun 2022 kita lakukan pendampingan sekali lagi ya Bu, ini Pemalang Agrowangi. PT Pemalang Agrowangi. Pada waktu itu
mereka ada permasalahan limbah padatnya itu Mbak Femi. Kalau habis penyulingan itu kan daun-daunnya masih sebagai limbah ya. Iya. Nah pada waktu itu belum dimanfaatkan dan satu hari Dibuang aja gitu aja, Bu. satu hari dan dibakar dan tidak merusak lingkungan kan ya Mbak ya. Iya. Nah itu satu hari bisa 1 sampai 1,8 ton per hari. Ya. Banyak sekali ya Bu ya limbahnya. Ya, sayang sekali itu kalau kebunnya sangat luas. Gitu. Nah di sana itu permasalahan yang kedua adanya temuan dari buyer dari Eropa Mbak. Pada waktu dia mau ekspor ya Bu ya? Karena ada ekspor, karena masih menggunakan bahan bakar kayu. Nah itu bayarnya di Eropa, mereka mengklaim bahwa ini tidak sustainable karena merusak lingkungan. Oh begitu. Nah, jadi mereka mau mencari alternatif lain selain kayu. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga di PT Pemalang Agrowangi setelah kita petakan itu ketel distilasinya belum efisien. Nah, kita lakukan pendampingan. Yang pertama adalah memanfaatkan limbah padat tadi menjadi briket yang sebagai bahan bakar. Jadi malah bisa dari masalah-masalah itu malah bisa jadi solusi ya Bu ya. Tadi masalah limbah, masalah bahan bakar yang kayu tidak sustainable, kemudian malah bisa saling melengkapi itu ya Bu. Kemudian kita lakukan pembuatan briket arang. Nah ini setelah kita lakukan pembuatan briket, kita uji Mbak nilai kalor panasnya. Ternyata nilai kalor panasnya setara dengan 4,5 ya. Jadi bisa ya Bu ya untuk jadi alternatif bahan bakar itu ya. 5.000 ya kalori. Kemudian kita lakukan juga rekomendasi desain pembuatan briket arang dari limbah padat Serewangi tadi. Iya, dari limbah itu desainnya. Nanti kalau mereka mau membuat aplikasi untuk skala pabrik juga bisa. Kemudian yang ketiga kita lakukan perbaikan efisiensi pada ketel distilasi. Karena di sini terlihat bahwa ketelnya tersebut belum efisien. Tapi setelah kita lakukan perbaikan dengan menambah insulator atau untuk menahan panas keluar, ini bisa meningkatkan efisiensi yang penggunaan kayu bakar tadi dan efisiensi biasanya kalau produk distilasi itu baru 2 jam baru menetes produknya. Tapi setelah kita lakukan penambahan adanya insulator ini 1 jam sudah bisa keluar produk. Oh, jadi memang menahan itu ya Bu, menahan panasnya ya. Jadi di situ ada dari 2 jam bisa jadi 1 jam. Penghematan kayu bakar juga. Dengan kita merekomendasikan pembuatan briket, nanti kan kalau mereka mau ekspor keluar kan sudah bisa diklaim sebagai tidak sustainable. Selain mereka juga sudah hemat energi karena kan ketelnya efisien ya Bu ya. Udah bisa memanfaatkan limbahnya juga menjadi bahan bakar. Itu sepertinya memang bisa ya Bu ya untuk mereka meningkatkan daya saingnya untuk ekspor di pasar luar negeri gitu ya Bu. Iya. Nah, dia juga dapat penghargaan ya Bu ya. Tahun 2022 ini PT Pemalang Agrowangi mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan industri yang berkinerja terbaik di program Dapati tahun 2022. Oh iya, tahun kemarin ya Bu ya. Dapat penghargaan di tahun ini berarti ya Bu ya. Karena kinerjanya tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya. Tahun ini. Itu di tahun 2022. Oh, ada lagi di tahun 2022. Itu CV Acisaka kelapa itu yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini Bu ya. Ini pada waktu itu permasalahannya adalah mutu produk VCO-nya belum sesuai dengan SNI 738 2018. Oh, di mutu produknya ya Bu ya. Produknya. Kemudian kemasan botol VCO yang kapasitas 130 ml itu mereka ada klaim kalau waktu pengiriman itu terjadi kerusakan. Oh, pada saat transportasi ya, banyak kerusakan di kemasan. Ya, kemudian mereka belum memanfaatkan hasil sampling produk VCO juga. Nah, di sini kita ngasih rekomendasi pendampingan ini Mbak
pemberian konsultasi terkait dengan standar proses produksi mutu produk sesuai dengan SNI. Agar bisa menghasilkan produk sesuai dengan SNI ya Bu ya, Kemudian kita pendampingannya. uji Mbak, kita uji kualitas produknya tersebut Iya. dengan SNI. Kemudian kita lakukan juga pemberian konsultasi tentang kemasan. Jadi menggunakan ini seperti dilihat di gambar, kita merekomendasikan prototipe untuk kemasan sekunder. Nah pada waktu itu kan yang pertama belum adanya sekat-sekat ya Mbak ya, untuk kemasan sekunder. Nah sini kita lakukan rekomendasi untuk membuat sekat. Dan ini terbukti ya Bu, bisa mengamankan botolnya itu pada saat transportasi ya, berkurang jadi yang pecah-pecahnya. Kemudian kita bantu juga untuk pengujian nilai gizi untuk VCO. Oh, di labelingnya untuk nilai gizinya. Nah, ya nanti akan memberikan brand produk ya, dengan adanya informasi nilai gizi tersebut. Itu informasi berdasarkan pengujian yang kita lakukan juga ya Bu ya? Kita lakukan. Nah ini untuk CV You Friend itu tahun ini Mbak Emi. Oh iya, tahun ini 2023. CV You Friend itu ada di daerah Bogor juga. Ini produknya adalah turunan dari produk susu. Oke. Ya. Ini permasalahannya yang ini sedang kita kerjakan Mbak Emi. Ongoing Bu masih ya? Ongoing. Dan selesai nanti Oktober ya. Iya. Nah ini permasalahannya yang pertama adalah proses produksi dan pengisian pada pengemasan masih manual. Jadi mereka proses produksi ini itu tiap hari masih manual Mbak. Masih tuang-tuang kayak gitu ya Bu ya, manual pakai. Kemudian pada waktu itu kan kalau yang mereka juga menggunakan untuk yang skala produk kecil ya Mbak. Nah itu produknya tidak sesuai pengisiannya karena secara manual dengan menggunakan tangan. Iya. Kemudian belum adanya informasi kandungan nutrisi pada kemasan. Nilai gizinya seperti yang tadi ya Bu ya, belum ada ya. Expired date-nya juga belum ada. Nah di sini kita lakukan pendampingan untuk nih Mbak desain alat inkubator dan pengisian kemasan. Kita melakukan desain alat inkubator yang kapasitasnya 30 liter Mbak sekali proses. Iya. Sebelumnya mereka nggak punya apa? Saya tidak punya Mbak. Kita nggak punya alat ini ya Bu? Menggunakan ditaruh seperti itu saja. Jadi kita lakukan pembuatan alat inkubator. Nah ini seperti saya lihat. Dengan alat inkubator ini berarti mereka bisa menaikkan kapasitas produksi. Menaikkan kapasitas produksinya. Dari yang biasanya hanya 1 liter atau 2 liter, kita bisa langsung masuk satu batch bisa 30 liter. Nah, ini kita lakukan desain, kemudian mereka yang mengerjakan sendiri Mbak tapi kita dampingi selama proses fabrikasi alat tersebut. Iya. Kemudian lakukan uji coba, nanti sekarang lagi ongoing Mbak. Masih ongoing ya Bu, tapi alatnya sudah jadi Mbak. Tapi itu yang kita lakukan, yaitu perbaikan kemasan, lalu juga ada peningkatan kapasitas produksi dengan membuat desain alat, gitu. Lalu juga untuk standarisasi, itu ya Bu ya, standarisasi isi dari produk, pengisian produk dengan desain alat. Ya. Jadi nggak manual lagi, tapi kita sudah desainkan untuk alatnya ya Bu ya. Nah, ini perbaikan desain kemasannya. Di sini kan sebelumnya kan belum ada kandungan nutrisinya. Kita setelah kita uji, kita bisa kasih rekomendasi ini ada untuk meningkatkan nilai jual dan ada expired date-nya juga Mbak nanti setelah kita uji umur simpannya. Oh ada keterangan itunya ya Bu ya. Sebelumnya nggak ada, jadi ada. Industri ini bisa mendapatkan manfaat yang banyak ya kalau dia dari sini ya. Iya, mulai dari alat, desain alat, peningkatan proses produksi, pengemasan, proses pengemasan, kemudian di desain kemasannya, informasi dari desain kemasannya. Dan diharapkan nanti dengan ini ada meningkatkan nilai jual Mbak. Oh iya Bu. Harapannya ya ke depannya bisa meningkatkan nilai jual dan meningkatkan produksinya juga ya. Iya, seperti itu. Ini di tahun 2023 juga ya Bu? Ini yang terakhir, yang tahun ini kita dampingi yaitu IKM Sinar Abadi. Lokasi di mana ini Bu? Di daerah Yogyakarta, tapi di daerah Gunung Kidul sana Mbak, jauh. Oh iya masih, Jogja ke sana lagi gitu ya. Mereka mempunyai permasalahan bahwa busa poliuretan mereka itu selama proses produksi masih pecah. Produknya masih belum sesuai pada saat produksi ya Bu ya. Kemudian yang kedua permasalahannya mereka minim sekali untuk penerapan K3R. Karena ini adalah padahal mereka pakai bahan berbahaya ya Bu? Iya, mereka berbahaya, mereka informasi seperti itu masih kurang. Nah, di sini kita lakukan rekomendasi perbaikan proses dengan komposisi maupun waktu
proses pengadukan atau seperti apa. Nah, di sini terlihat bahwa kita melakukan skala laboratorium, kita lakukan uji coba skala laboratorium dengan kapasitas kecil. Kemudian setelah cocok, kemudian kita aplikasikan di lapangan. Nah, ini yang di bawah itu adalah aplikasi di lapangan, Mbak, yang sudah kita coba. Jadi itu bentuk perbaikan produknya dari formulasi atau dari cara itu produksinya Bu ya? Cara dua-duanya? produksi maupun formulasi. Nah, di sini coba untuk diatasi ya. Masih belum efisien, belum optimal lah, belum optimal kalau menurut kami. Sekarang masih berjalan ya Bu ininya untuk pengerjaannya. Iya. Oke, baik Bu. Yang ini mungkin Ibu bisa jelaskan ini apa Bu? Dari tadi 9 dari 9 IKM yang telah kita dampingi itu sebenarnya perlu adanya komitmen kesanggupan IKM untuk mitra Dapati ini untuk melaksanakan program ini, karena nanti kan karena IKM itu diminta untuk sharing pendanaan sharing pendanaan sebesar 25% dari total kebutuhan yang diperlukan. Dan 75%-nya nanti didanain oleh Dapati BSKJI dari dana DIPA. Jadi kawan mojok luar sana mungkin yang bisa saya ini lagi kan dari yang Bu Elma sampaikan, jadi program Dapati ini tidak 100% ya Bu ya, 100%, tapi bentuk pendanaannya berupa sharing cost, yaitu 75% didanai oleh program Dapati dan 25% didanai dari IKM itu sendiri ya Bu ya. Tapi kan kalau kita lihat proporsinya juga masih lebih besar yang ditanggung dengan Dapati ya Bu ya. Jadi kalau mojok luar sana jangan ragu untuk bisa memanfaatkan fasilitas ataupun program Dapati ini. Apalagi tadi kita udah lihat portfolio yang dikerjakan oleh tim Bu Erma, 9 perusahaan itu cukup lengkap sekali ya Bu ya, yang dilakukan permasalahannya mulai dari tadi permasalahan untuk perbaikan produk, lalu juga ada layout ya Bu ya, lalu juga perbaikan kemasan, ada juga pembentukan produk baru ya Bu ya, perbaikan alat dan lain-lain. Sebenarnya 25% itu tadi nanti akan kembali lagi ke IKM, karena untuk di sini yang 25% itu untuk membeli peralatan ataupun perlengkapan yang akan dipakai untuk proses produksi. Kemudian yang 75% itu dipakai untuk jasa konsultannya tadi Mbak, kita untuk melakukan kunjungan, pemetaan, itu kan perlu dana untuk transport ya, apalagi kalau IKM-nya ada di misalnya di Lombok, di Jogja, di Jawa Barat, pasti besar di situ ya Bu ya. Kita perlu minimal pergi ke sana misalnya untuk melihat pendahuluan, kemudian pemetaan, kemudian pendampingan selama proses produksi. Nah, itu kita juga perlu untuk dana untuk yang 75% tersebut. Nah, itu juga kawan mojok luar sana 25% juga bukan buat timnya Bu Erma juga, tapi buat balik lagi gitu kan, untuk mengatasi permasalahan dari industri di kawan mojok sana juga ya gitu. Jadi sharing cost bentuknya ya Bu, seperti itu. Dan untuk misalnya untuk pengujian tadi umur simpan, kemudian nilai nutrisi itu ditanggung oleh masih bisa kita tanggung. Ditanggung oleh dana Dapati itu ya. Iya, dana Dapati. Itu berarti ya besar sekali manfaatnya ya Bu ya, yang bisa dirasakan oleh penerima Dapati ini gitu. Udah jasa konsultasi bisa gratis kan, jasa pengujian juga bisa gratis gitu. Ada pendampingan juga, mereka bisa merasakan manfaatnya. Ya, diharapkan dengan nanti berakhirnya yang ke Dapati ini ada peningkatan, misalnya efisiensi untuk penjualan, peningkatan, kemudian efisiensi proses produksi, nah seperti itu. Nah mungkin di sini juga kawan mojok udah mulai penasaran nih Bu nih, kira-kira kalau misalnya mereka mau gitu, mau ikutan Dapati ini, gimana sih caranya gitu, apa aja yang harus mereka persiapkan, itu apa aja Bu? Ya, sebenarnya tidak semerta-merta semua perusahaan kegiatan industri bisa langsung ikut, tapi harus ada persyaratan administrasi Mbak. Misalnya yang pertama adanya profil industri itu sendiri, mereka benar-benar sudah berproduksi gitu. Gitu. Kemudian yang kedua mereka punya izin usaha. Nah itu kalau punya izin usaha yang sesuai ya Bu ya. Kemudian mereka juga mempunyai NPWP. Ini adalah syarat administrasi. Dan yang terakhir
mereka punya permasalahan ya, itu Iya, tentu jelas saja. yang akan Tapi disampaikan ya Bu permasalahannya ke tim Bu Erma Iya. supaya nanti Bu Erma bisa lihat gitu ya kan, bisa dikerjakan atau enggak gitu untuk program Dapati. Jadi persyaratan cuma gitu aja sih sebetulnya ya. sebenarnya ya. Nanti. Nah, itu alur prosesnya gimana kalau habis ngasih persyaratan? Nah, sebenarnya lalu selanjutnya apa? setelah dirasa bahwa IKM tadi mempunyai persyaratan administrasi, kemudian mereka bisa menghubungi kami, Mbak Femi, menghubungi kami, kemudian mereka menyampaikan permasalahannya, Ya. kemudian setelah itu kita bentuk tim biasanya, kita bentuk tim, kita diskusikan dengan tim bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut. Iya. Setelah itu baru kita diskusikan dengan IKM-nya permasalahan seperti ini kira-kira. Kalau misalnya IKM-nya setuju, nah baru kita buat proposal nanti untuk diajukan ke BSKJI. Jadi yang menyeleksi di sana ya Bu ya? Iya. BSKJI. Ya, kalau di sini kan kita hanya persyaratan administrasi dan teknis tadi. Iya. Ya. Kemudian setelah diajukan ke BSKJI, nanti di BSKJI dilakukan seleksi, Mbak. Dilakukan seleksi, kemudian setelah kita lolos seleksi, kemudian dilakukan penandatangan MOU antara industri tersebut dengan kami KFK, BBSPJ KFK. Dan nanti di situ di MOU tadi ada ruang lingkupnya seperti apa yang mau dikerjakan, apa yang mau diselesaikan, nanti ada masing-masing. Proses seleksinya itu seperti apa Bu? Kalau yang tadi kan Ibu bilang ada seleksi, berarti nggak semuanya yang datang bisa di ini ya Bu ya? Iya, nanti kan waktu setelah penyampaian proposal ke BSKJI ada seleksi, nanti pada waktu seleksi itu ada apa namanya IKM-nya itu diundang juga, Mbak. Apakah benar kamu punya permasalahan seperti ini? Apakah nanti kamu berkomitmen menggunakan dana yang 25% tadi? Dilihat di situ. Hanya penilaian-penilaian seperti itu ya Bu ya? Ini permasalahannya nanti Pemeriksaan solusinya seperti ini, apakah kamu sudah setuju? Iya. Kemudian yang terpenting juga waktunya Mbak Femi, karena untuk program dapat ini sudah terbatas ya. Oh iya, nah kita bisa lihat di layar ini mungkin kawan mojok. Nah ini jadwalnya ya Bu ya, jadwal-jadwal dari pelaksanaan Dapati. Pengumpulan proposal itu untuk bulan depan September, nanti ada apa namanya? Ada seleksi proposal ya Bu ya. Seleksi proposal, kemudian ada penandatangan apa PKS atau MOU itu tahun depan. Ya itu untuk Dapati tahun 2024 Mbak Femi. Oh jadi bisa dilihat kalau untuk misalnya untuk yang 2024 itu prosesnya dimulai dari bulan Agustus ya Bu ya? Iya, bulan Agustus tahun 2023. Lalu di bulan Agustus sebelumnya. Lalu ada nanti seleksi di akhir tahunnya, baru nanti di tahun depannya kira-kira di bulan Maret sampai Oktober itu pelaksanaannya. Jadi memang pelaksanaannya itu tidak full setahun ya Bu ya? Hanya 7 bulan. 7 bulan mengatasi langsung permasalahan tersebut yang dari kedua industri. Antara konsultan sama IKM itu harus berkomitmen, Mbak, untuk menyelesaikan nanti. Iya. Karena di sini nanti ada monitoring, Mbak, monitoring dan evaluasi. Itu dilakukan oleh kalau monitoring evaluasi di internal sendiri BPSPJ KFK kita melakukan monitoring secara triwulan. Kalau yang di BSKJI nanti dilakukan monitoring secara offline juga ke lapangan maupun monitoring secara setiap 3 bulan. 3 bulan juga ke lapangan ya, untuk mengecek gitu ya, prosesnya apakah sudah berjalan gitu, sampai mana gitu, dilakukan evaluasi. Oh begitu ya Bu ya. Nah tadi kan kita udah lihat tuh, udah cukup lengkap banget ya kawan mojok informasinya, mulai dari persyaratannya apa, terus langkah-langkahnya apa, waktunya kapan. Berarti nanti kalau misalnya kawan mojok yang masih mau submit program dapat ini, itu tahun ini masih bisa ya? Kalau ini karena persyaratannya akhir ya September ya Bu ya, tadi kita lihat ya. September ya agak mepet ya Bu ya. Agak mepet ya, mungkin untuk tahun depan ya. Tahun depan biasanya, ya biasanya kita 1 tahun sebelumnya kita sudah apa namanya ada pembicaraan dengan IKM ya. Rencana seperti apa, kemudian nanti solusinya seperti apa. Nah nanti waktu kita untuk
menyusun proposal kita sudah lengkap. Iya. Kan. Tapi mungkin maksud Bu Erma kalau mau masukin aja gitu kan sekarang gitu. Tapi nanti kalau untuk tahun ini kan sudah ditutup, mungkin bisa untuk tahun depannya lagi ya Bu ya. Jadi kita persiapannya lebih matang Mbak Femi. Iya. Ataupun nanti kalau misalnya yang masih mau penasaran mau nanya-nanya gitu, bisa juga nanti ditulis aja di kolom komen. Nanti bisa ditanggapi oleh Humas BBSPJ KFK ataupun dari tim Bu Erma ya Bu ya. Nah kalau misalnya tadi persyaratan dan administrasinya itu mau disampaikan kemana ya Bu ya? Nanti setelah mereka melakukan komunikasi dengan kami, dengan konsultan kami, setelah permasalahan seperti apa, mereka setuju dengan solusi yang kita berikan, kemudian baru itu Mbak persyaratan tadi. Persyaratannya disampaikan ke. Ya, sebenarnya persyaratan administrasi kan tidak, kalau mereka benar-benar sudah industri kan tidak begitu sulit ya. Ada izin usaha, ada misalnya tadi NPWP, nah itu kan memang umum ya di nanti sampaikan saja pokoknya ke kami ya Bu ya. Nanti di barcode di sini juga di tampilan layar kawan mojok bisa lihat di sini ada barcode, nanti tinggal di scan saja melalui handphone, itu nanti langsung ini ke layanan kami gitu. Mungkin bisa langsung ke layanan ya Bu ya, untuk nanya-nanya ke kami. Itu nanti juga bisa nanti dari layanan akan disambungkan atau dihubungkan dengan Ibu Erma untuk lebih jelasnya lagi gitu. Ya jangan lupa kalau mau luar sana itu scan barcode di sini. Kalau mau nanya-nanya ini ada nomor WA, ada juga email, ada berbagai saluran komunikasi lainnya yang bisa kawan mojok gunakan untuk berkomunikasi dengan kami terkait dengan program Dapati ini. Nah Bu, tadi kan kita udah ngobrol cukup banyak nih tentang program-program Dapati yang sudah dilakukan oleh tim Bu Erma. Kalau tadi harapan sudah Ibu sampaikan. Kalau kendala-kendala ada nggak sih Bu kira-kira? Kendala itu sebenarnya itu tadi Mbak, karena dananya juga terbatas untuk jarak yang agak jauh itu ya Mbak, yang kadang-kadang kita menjadi kendala kita, karena kami juga tidak hanya mengerjakan pekerjaan layanan Dapati saja, jadi ada pekerjaan lain. Jadi mungkin untuk mencari waktu yang tepat antara IKM dan kami itu kadang-kadang kalau tempatnya agak jauh itu agak susah juga. Itu ya kendala, sebenarnya kendala utama kami di situ Mbak. Oh iya, apalagi kalau permasalahannya itu memang harus di lokasi ya Bu ya, seperti alur proses produksi ataupun alat yang memang ada di lokasi gitu. Kendala juga, walaupun sekarang juga sebetulnya kendala itu masih bisa diatasi dengan perkembangan teknologi sekarang ini ya Bu ya, melalui Zoom atau rapat atau ngobrol-ngobrol kan masih bisa lewat Zoom. Tapi kalau misalnya untuk datang langsung mau nggak mau memang melakukan pemetaan kita harus datang ya. Permasalahannya seperti apa, kadang-kadang yang disampaikan oleh perusahaan ke kami, kadang waktu setelah kami lakukan pemetaan di lapangan kadang-kadang juga agak berbeda sedikit gitu. Nah itu yang memang harus dipastikan berarti kan langsung untuk datang ke lokasinya gitu, untuk menemukan solusi yang tepatnya gitu ya Bu ya nanti. Oke baik, tadi juga sempat kita lihat ada beberapa penghargaan, itu memang rutin tiap tahun ya Bu dilakukan? Penghargaan memang rutin tiap tahun dilakukan dari BSKJI? BSKJI antara konsultan untuk konsultan maupun untuk industri yang berkomitmen. Dan kita sudah 2 tahun berturut-turut ya Bu ya, 2021 dan 2022 untuk dapat penghargaan di perusahaan kinerja terbaik ya Bu ya. Dan mungkin untuk tahun ini bisa juga kali ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu. Baiklah. Nah, kalau mojok nggak kerasa nih kayaknya kita udah dapat informasi lengkap banget ya ini tentang Dapati. Ini kan salah satu fasilitas yang kayaknya sayang banget untuk dilewatkan ya Bu ya. Buat perusahaan industri di luar sana, terutama IKM yang keterbatasan dana dan punya permasalahan juga. Nah, ini kami memberikan solusi berupa konsultasi dan juga bantuan pendanaan juga gitu. Jadi kalau kawan mojok di luar sana itu punya industri kecil menengah dan membutuhkan solusi atas permasalahannya, mungkin bisa menggunakan fasilitas program Dapati ini. Nah Bu, sebelum kita akhiri pembicaraan kita kali ini, mungkin Ibu Erma punya kata penutup yang bisa disampaikan kepada kawan mojok di luar sana Bu? Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang ada IKM yang kira-kira mempunyai permasalahan terkait dengan proses produksi, layout, kemasan maupun lingkungannya maupun penerapan standar, silahkan menghubungi kami. Nanti insya Allah akan kita bantu dengan melalui program Dapati ini yang diharapkan nanti untuk meningkatkan
efisiensi produksi maupun meningkatkan nilai jual dari produk itu sendiri. Dan yang terakhir adalah terpenting untuk meningkatkan daya saing industri, Mbak Femi. Oh iya, untuk meningkatkan daya saing industri juga ya Bu ya. Nah, tuh kayaknya dari obrolan kita kali ini tuh cukup padat, singkat, dan juga kami harapkan sih bermanfaat bagi kawan mojok luar sana ya Bu ya. Nah, kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, selain tadi juga sudah ada barcode layanan, juga bisa bertanya melalui kolom komen, ataupun nanti juga bisa untuk bertanya kepada Humas BBS PJKFK, nanti akan kami tampilkan layout ataupun barcode-nya di akhir video ini. Nah, kawan mojok, kami harap apa yang kami sampaikan kali ini dengan saya dan Bu Erma bisa bermanfaat buat kawan mojok luar sana. Bu Erma, terima kasih banyak untuk waktunya ya Bu, untuk nemenin saya ngobrol dan dapati. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi Bu untuk topik yang lain berkaitan dengan konsultasi. Silakan. Nah, kawan mojok luar sana juga kalau misalnya mau ada info ataupun penasaran topik-topik apa saja sih yang mau dibahas gitu, bisa juga untuk request ke kami dengan tulis di kolom komentar di bagian bawah kolom komentar YouTube itu. Ya, baiklah kawan mojok luar sana, tanpa terasa waktu kita sudah selesai di topik pada kali ini. Nah, Bu Erma, mari kita angkat sama-sama. Ya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Salam mojok.